Terus ngapain saya tetap doa kalau Allah udah tahu? Makanya kadang ada orang yang gampangin, ya Allah tahu kali, amin. Nah itu kurang ajar ya. Itu juga nggak boleh. Terus besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah kayak kemarin, amin. Nah itu juga nggak boleh. Doa tuh ada adab-adabnya. Bukan masalah doa dan amalannya apa, tapi sudah pantas belum doa kita itu dikabul sama Allah. Kita udah mantesin diri belum? Masalah kabul, sekedar kabul gampang, segalanya mudah bagi Allah. Tapi Allah tahu, ini ada orang-orang yang kalau dikabulin doanya ngaco. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan nih kudu semangat, dibukanya pintu-pintu langit, pintu surga. Udah banyak doa belum? Bagus ya. Yuk sekarang dibuka pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Saya ingin bertanya, Ustaz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Yuk silakan. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Hafid, izin curhat. Saya sudah lama berdoa untuk impian saya, entah di setiap selesai sholat atau di waktu-waktu mustajab. Saya juga sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa doa saya belum juga dikabulkan? Apakah cara saya salah atau Allah tidak mengabulkan doa saya karena dosa-dosa saya yang banyak selama ini? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ya baik, bismillah. Gini ya, ada penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa doa yang baik tentunya ya, bukan doa yang ngedoain keburukan. Doa yang baik tuh pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kalau nggak dikabul gimana? Dijauhin dari musibah. Harusnya keserempet nggak jadi, harusnya kepleset nggak jadi. Atau yang ketiga, dihapusin dosa-dosanya. Meskipun mintanya, ya Allah motor ya Allah, motor ya Allah. Tapi kok belum dikabul, terus juga masih kena musibah lagi kepleset. Berarti terus gimana? Itu pasti diampuni dosa-dosanya. Jadi pilihan sebetulnya nggak, ketika ada yang berkata doa itu tidak tertolak, betul, karena memang pilihannya 3 itu. Cuman kalau kita meletakkan bahagia kita di terkabul atau tidaknya, ketika nggak terkabul jadi pada stres, sedih. Jadi tenang aja. Dan kita mesti paham dulu tentang esensi doa ya. Jadi gini, jujur, jawab. Sebelum kita angkat tangan terus ngomong doa ke Allah, sebetulnya Allah udah tahu belum kita mau doa apa? Udah pasti tahu dong. Maka kan pertanyaannya, terus ngapain saya tetap doa kalau Allah udah tahu? Makanya kadang ada orang yang gampangin, ya Allah tahu kali, amin. Nah itu kurang ajar ya. Itu juga nggak boleh. Terus besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah kayak kemarin, amin. Nah itu juga nggak boleh. Doa tuh ada adab-adabnya. 1, yang terbaik ya. Ada waktu-waktu mustajab kayak lagi nunggu antara azan sampai iqomah, lagi hujan, sore, pada asar hari Jumat, dan kalau bisa beres sholat masih dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat. Dan ada adabnya, ingat Al-Fatihah aja 7 ayat, 5 ayat itu muji Allah dulu, permintaannya cuma di ayat terakhir. Jadi kalau doa juga jangan langsung ya Allah mau ini, ya Allah mau ini. Ngaku dulu, ya Allah ini hambamu dosa. Ya Allah salawat dulu kepada Rasul. Puji Allah dulu. Ya Allah engkau maha suci, maha kaya. Engkau mendengar doa-doa kami dengan suara yang lirih. Dengan perasaan yakin akan dikabulkan. Itu adab-adabnya ya. Dan juga ada adab-adab yang lainnya tentunya. Tapi selain itu semua, esensinya apa tadi? Doa itu meskipun Allah udah tahu, esensinya adalah supaya kita balik ke penghambaan yang sejujurnya. Kayak contoh ya, akan ada momen mungkin kita ngerasakan bahwa ya Allah masalah tuh segini besar, teman gak ada yang mau bantu, uang gak ada, kok beres ya? Ternyata benar saya cuman hamba. Kalau engkau sudah tolong, beres tuh masalah apapun. Atau terbalik, ya Allah masalah saya kira kecil, uang alhamdulillah ada, teman banyak yang mau bantu, kok gak beres-beres ini masalah? Ternyata benar saya cuman hamba. Kalau engkau nggak tolong, nggak ada yang bisa beres ini masalah. Sehingga akhirnya kita tuh nunduk lagi gitu. Bayangin kalau setiap kali pengen dikabul, pengen dikabul, pengen dikabul. Jadi sombong atau tawadu? Bisa jadi malah jadi sombong, belagu nih saya doanya mustajab, wali, ngerasa punya karomah. Dengan akhirnya perasaan kayak gitu kan jadi tunduk lagi. Itu yang pertama. Dan selanjutnya, ketika kita tahu bahwa Allah itu udah tahu kita pengen ngomong apa pas angkat tangan, ngapain kita masih berdoa? Salah satunya kan kayak gini. Ini kalau dapat hikmahnya ketika
kok pengen punya keturunan kan, sama istri berjuang. Udah gitu kan nanya kan ke orang-orang yang berhasil hamil. Nah, orang Indonesia kan paling sering nanyanya gini, doanya apa? Amalannya apa? Gitu kan. Tapi ternyata kalau temuin, ini orang-orang berhasil hamil semuanya, amalannya beda-beda. Ditanya, kamu gimana berhasil hamil? Oh, saya sedekahnya dibanyakin. Begitu dicek, emang orang kaya. Pindah ke yang lain, kamu gimana berhasil hamil? Oh, saya birrul walidainnya, bakti ke orang tuanya saya kuatin. Oh, ternyata memang tidak diuji harta, tapi memang dekat dengan orang tuanya. Ada lagi yang dengan, oh saya belajar, ngaji, belajar dan mengajar Quran, bahkan sampai menghafalnya. Oh dia Qurannya dikuatin, dan sehari baca 1 juz. Jadi sebulan khatam. Wah ternyata amalannya beda-beda ya, tapi tetap dikabul. Berarti hikmahnya kayak begini. Bukan masalah doa dan amalannya apa, tapi sudah pantas belum doa kita itu dikabul sama Allah. Itu udah mantesin diri belum? Masalah kabul, sekedar kabul gampang, segalanya mudah bagi Allah. Tapi Allah tahu, ini ada orang-orang yang kalau dikabulin doanya ngaco. Ada orang minta kaya, Allah tahu dia kaya ngaco nih, bikin aja gagal sukses terus. Sehingga akhirnya apa? Dia yang tadinya memang kalau kaya bakal ngaco, akhirnya nggak jadi kaya, akhirnya malah jadi nggak jadi maksiat. Lihat, ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Jadi dia jadi nggak jadi maksiat, nggak jadi bikin dosa. Sedangkan kita tahu dosa itu mengancam si pendosanya. Jadi kenapa dia tetap sedih? Itu dia masalahnya. Bahagianya di terkabulnya doa. Padahal kata siapa kepengen kita dikabul itu kebaikan. Kayak waktu kita masih anak-anak. Kan doyannya permen. Pas udah sakit gigi malah diambil permennya sama si mamah. Dan kita marah ke orang tua kita. Mamah mah pelit, beli gelang emas we bisa. Masa permen doang gak dibeliin, dasar pelit, aku mau minggat dari PAUD gitu misalkan. Ya karena masih kecil, masa udah S2 ya. Tetangganya lewat, oh ibu kan kaya, kenapa permen gak dikasih ke anaknya? Benci ya. Karena benci atau karena sayang? Sayang. Jadi kalau kita ada doa yang belum dikabul, bukan berarti Allah benci itu teh. Bisa jadi justru tanda sayangnya Allah. Pertanyaannya satu, ini kita manusia yang kayak gimana nih? Yang dikabul tambah dekat sama Allah atau enggak? Lihat 10 sahabat yang dijamin surganya itu. Mereka adalah orang-orang yang udah dijamin surganya sama Allah dan Rasulnya. Tapi ketika mereka udah tahu hadis tersebut, malah tambah takwa tuh. Jujur kalau itu terjadi ke kita. Tahu-tahu diwahyukan, hei kamu Hafiz, kamu pasti ke surga. Kayaknya besok kita gak bakal sholat subuh tuh. Udah dapat tiket ini, ya gak? Nah mereka orang-orang yang kayak gitu. Jadi yang dituju udah bener-bener Allah. Kita kan kadang punten ya, ibadahnya gara-gara punya kepengen. Coba lagi nggak ada kepengen, bisa nggak sholat tahajud tuh. Nah mereka orang-orang yang udah dipengen udah Allah doang. Nggak peduli itu hidupnya kayak gimana, yang penting kau ridho ya Allah. Oh itu beda. Ibarat ada orang yang ngejar bayangan, kan bayangannya ikut lari. Tapi kalau ngejar cahayanya, malah bayangannya ikut ngejar-ngejar dianya. Nah jangan fokus ke terkabul doa atau enggaknya. Fokus ke Allahnya dan layakkan diri kita di hadapan Allahnya. Itu yang mesti kita, sanggupnya apa? Ya Allah kok saya bukan orang kaya, sanggupnya belajar mengajar, terusin. Ya Allah kok saya belajar mengajar tuh cepat lupa, tapi kalau dagang jago, ya terusin. Berarti mungkin cara mendulang pahalanya seperti Abdurrahman bin Auf untuk berbisnis, silakan. Tapi itu dia, layakkan diri kita di hadapan Allahnya. Karena nggak mungkin nggak didengar, pilihannya tadi udah disebutin. Cuman kan kenapa kita sedih, karena itu dia tadi, bahagianya masih di yang aku suka belum yang Allah suka. Padahal kata siapa tadi, aku suka baik. Nih survei sederhana, jawab sama-sama ya. 1, apa kita punya keinginan? Punya, bahkan banyak ya. Pertanyaan kedua, apa Allah juga punya keinginan? Punya dong, Allah pengen kita bahagia, Allah pengen kita selamat ya. 3, jujur, dari lahir sampai detik ini, banyakan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Pertanyaan keempat, udah banyak ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, tercapai, kok masih sulit bahagia? Ayo, kenapa? Karena mungkin kita yuk sadar, harus berapa kali sakit hati, patah hati, dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka melulu. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Beneran baik kok, seorang saya doanya pengen bisa hafal Quran kok. Ya udah, layakkan diri. Bismillah. Kalau misalkan emang sudah lillahi ta'ala,
Allah udah nolong, bisa, bismillah insya Allah terjadi. Kalau enggak pun enggak ada yang sia-sia. Karena tadi doang pilihannya 3, ingat harus hafal ini. Doa itu dikabul dengan 3 cara. 1, ada yang dikabul. 2, bikin kita jadi nggak jadi kena musibah. Atau yang ketiga, dihapusin dosa-dosa. Coba, baik nggak Allah? Padahal mintanya minta motor, bukan minta diampuni dosa. Tapi tetap aja, dikabul belum, terus juga dia dijauhkan dari musibah juga enggak, masih ada masalah dalam hidupnya. Tapi gara-gara itu bisa jadi kita pulang dalam keadaan dosa kita udah diampuni sama Allah, udah nggak ada lagi gara-gara kepahitan tersebut. Daripada orang-orang yang dikabul doanya tapi malah jadi lalai sama Allah. Wah. Jadi begitu ya. Yuk kita sekarang sama-sama doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini hamba-Mu datang ya Allah. Engkau tahu apa yang kami inginkan. Bahkan mungkin Engkau yang menanamkan keinginan ini di hati kami ya Allah. Dan hanya Engkaulah yang punya kuasa mengabulkan ya Allah. Kami mohon jadikanlah hanya Engkau saja yang berkuasa di hati kami ya Allah. Hanya Engkau yang kami kejar ya Allah. Jangan biarkan ada ilah lain di hati kami selain Engkau ya Allah. Izinkan semua yang terjadi dalam hidup kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Kami sudah selesai, kecewa dengan makhluk, kecewa dengan orang, sudah semua ya Allah. Maka izinkan mulai hari ini kami hanya ingin mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang akhirnya kami sadari tidak pernah mengecewakan kami ya Allah. Maafkan kalau kami pernah berharap kepada selain-Mu. Maafkan kadang jika kami berharap kepada ikhtiar kami. Aku sudah begini, aku sudah begitu, kenapa belum dikabul ya Allah. Padahal Engkau lebih mengetahui ya Allah. Dan keputusan-Mu tidak pernah zalim ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami menjadi hamba yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Yang terus hanya mengejar apa yang Engkau suka ya Allah. Dan izinkan Kau berikan hidayah bagi kami, dan Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, rajin terus doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya, Chef Muto. Kali ini saya akan membuat Magic Shrimp Garlic Butter ala CDA. Kita tumis bawang putihnya dengan butter. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA Shrimp Tail 450 gram dan CDA Magic Bomb 450 gram. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis menggunakan teknologi modern dan sudah sertifikasi halal. CDA Shrimp Tail dan CDA Magic Bomb dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Setelah itu kita akan masukkan krim kental, kita masukkan paterseli, air jeruk lemon, cabai paprika merah, cabai paprika kuning, dan cabai paprika hijau. Kita akan sajikan di piring saji. Oke, langsung saja kita plating. Ini dia menunya sudah jadi, Magic Shrimp Garlic Butter ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba. Wow!